Ada tepung gewang sebagai penyedap alami. Tepung gewang memang bisa diolah menjadi beragam kuliner. Rasanya yang khas telah menarik peminat dari Pulau Jawa. Beberapa daerah di Kupang bahkan rutin mengirim tepung gewang di kota Surabaya. Gewang bakar seperti ini menjadi olahan favorit masyarakat. Namun alangkah baiknya bila masyarakat memiliki pengetahuan olahan kuliner yang lebih beragam. Tadi saya masih agak bingung juga waktu pas dibilang nanti akan setelah campur kelapa digoreng. Ternyata enggak, ini seperti ditaruh saja di atas piring dari tanah liat ya, piring panas. Persis seperti cara suku Tobelo Dalam bikin sagu forno, tapi beda di cetakannya ada. Ini cetakannya seperti piring, kalau itu bentuk cetakannya seperti cetakan roti gitu. Ada sela-selanya berbentuk kotak-kotak. Kalau ini jadinya seperti martabak tipis kering. Faktanya, tepung dari batang pohon gewang memiliki komposisi kimia berupa karbohidrat, protein kasar, lemak, fosfor, serat kasar, serta kalsium. Komposisi gizi ini dinilai hampir sama atau setara dengan tepung yang diekstrak dari tanaman sagu. Rasanya enak loh. Saya nggak nyangka, kalau lihat, saya sih tidak berselera sebenarnya ngelihat bentuknya, tapi begitu masuk ke mulut, jadi ada rasa gurih-gurih kelapa dan ada seperti hangus-hangus, itu yang bikin sedep. Nah, kalau misalnya kita males bikin seperti ini, putarnya seperti ini, ini lebih ajaib lagi kalau menurut saya. Jadi tadi yang mentah-mentah tidak perlu dipotong kecil-kecil, tapi langsung direbus. Bentuknya kayu banget ya. Nah, ini bisa langsung dimakan ternyata. Saya mau coba yang ini, boleh ya? Coba ya. Nah, ini yang kecil udah. Baunya, bau jagung rebus. Tapi rasanya di mulut teksturnya itu seperti singkong. Kebayangkan kalau makan singkong? Nah, tapi PR nih, kayak habis ngunyah tebu. Nah, jadi itu akumulasi semuanya. Tapi enak loh ternyata, dan ini berhasil membuat masyarakat Soe survive terhadap ini kemarau. Situasi yang nggak tentu, sama harusnya makan jagung, tapi jagung lagi gagal panen, diselamatkan oleh putak. Dan karbohidratnya 2 kali lebih tinggi daripada nasi, jadi jangan khawatir. Tenaga kuat. Ya, makan ini kenyang. Perairan Timor yang bersih memang terkenal sebagai surga bagi pemburu ikan laut. Tak heran selama bertahun-tahun wilayah perairan Nusa Tenggara Timur menyuplai kebutuhan ikan ke hampir seluruh penjuru Nusantara. Di pelelangan ikan Oeba, kota Kupang inilah, ratusan transaksi jual beli ikan terjadi setiap pagi. Ikan-ikan laut dalam yang jarang ditemui di pasar lain, jumlahnya justru melimpah di sini. Ini saya sama Meva ada di pasar Oeba, Kupang. Nah, ini saya baru ngeh nih, maksudnya baru kali ini, udah beberapa kali main ke pasar ikan di berbagai daerah, tapi baru ini ada di pasar ikan yang menurut saya ikannya mayoritas besar-besar size-nya. Setiap pagi, Om Epa berkeliling pasar Oeba untuk mencari ikan sebagai bahan dasar untuk pembuatan CI. Hal ini karena pasar Oeba memiliki stok ikan dengan kualitas baik dan segar bila dibandingkan pasar lain di kota Kupang. Nih, yang memang ikan yang biasa Om Epa olah untuk jadi sei. Haya. Ini yang kita cari nih, sama ikan tuna sama marlin. Istiompax indica atau yang dikenal sebagai ikan marlin adalah ikan laut dalam yang menjadi incaran para pemancing. Selain karena rasa dagingnya yang enak, sifat yang tak mudah terjerat membuat pemancing bersemangat untuk merasakan sensasi strike dari ikan tulang keras ini. Di alam, ikan marlin tergolong spesies yang sulit ditemui karena populasinya yang sedikit dan pertumbuhannya yang lambat. Beruntung, nelayan Kupang sangat jarang menangkap dan mengkonsumsi ikan ini dalam jumlah berlebihan. Hal ini karena teknik tangkap mereka yang masih tradisional dan ramah lingkungan.
Billfish. Jenisnya billfish. Bersaudara dia marlin, swordfish. Nah, ini kalau misalnya kita lihat, ini sebenarnya susah ngebedain kalau dia kondisinya sudah mati begini, ini yang black marlin atau yang blue marlin. Lazimnya di Indonesia itu memang banyak yang black, tapi cara ngebedainnya, nih, ada di sirip di atas kepala. Kalau misalnya dia punya sirip atas kepala bisa rebah sampai ke badan begini, maka bisa dipastikan ini adalah blue marlin. Nah, blue marlin ini ikan jauh. Ini biasa ikan ada di Pasifik, di perairan Pasifik. Ikan marlin memang seringkali diolah menjadi abon. Namun struktur dagingnya yang keras memungkinkan ikan ini dijadikan penganan lain, misalnya sei. Sei adalah satu kuliner khas dari kota Kupang. Biasanya sei terbuat dari daging sapi atau babi yang bertekstur kering dan berbumbu. Speechless, ini adalah ikan terbesar yang saya lihat dari utuh sampai dipotong-potong jadi kecil-kecil gini. Saya bingung gitu, agak-agak ngeri juga. Tapi yang pasti kenapa dipilihnya layaran, sei layaran, yang pasti salah satu syaratnya terpenuhi. Untuk bikin sei itu memang harus daging ikan yang liat, yang keras, yang tidak mudah hancur. Bagian yang digunakan hanyalah daging tanpa kulit maupun tulang. Ikan marlin memang menjadi incaran pecinta seafood karena memiliki kandungan zat besi, protein, dan asam amino tinggi yang baik bagi daya tahan tubuh. Jadi kalau misalnya lihat nih, ini darah bekunya. Nah, tadi kan waktu pas dia belah tengah itu kelihatan kalau dia punya darah beku itu baru sampai perut saja, belum sampai ekor belakang kan. Nah, itu tandanya ikan baru. Karena kalau marlin ini atau ikan layaran ini tandanya kalau misalnya dia baru atau enggak, itu banyak atau tidaknya darah-darah menggumpal begini. Kayak bukan ikan ya, banyak banget dagingnya. Untuk menambah cita rasa sei marlin, bumbu-bumbu diperlukan sebagai penyedap. Jumlah cabai rawit memang lebih banyak, mengingat masyarakat timur sangat menyukai cita rasa pedas. Sambil menunggu bumbu diolah, irisan ikan marlin harus digarami. Tak menunggu lama, bumbu halus pun segera dilumuri sampai merata pada ikan. Bukan sekedar menjadi penyedap, rempah-rempah ini juga dapat menghilangkan bau amis yang khas pada ikan laut. Ikan yang telah dibumbui kini siap untuk diasapi. Perlu diperhatikan di saat bikin sei ini, pokoknya kalau misalnya lihat apinya sudah marak menyala itu harus cepat-cepat dipadamkan karena memang proses masaknya diasap saja. Daging hasil pengasapan memang memiliki daya simpan yang lebih tinggi bila dibandingkan dengan cara pengolahan lainnya. Asap dan hawa panas hasil pembakaran tidak hanya membuat daging matang, namun juga mematikan bakteri pada daging. Daging yang telah matang ditandai dengan perubahan warna menjadi kecoklatan. Media pembakarannya di sini pakai batok kelapa sama kayu kosambi. Sebenarnya sih lazimnya biasanya kayu kosambi aja, tapi penambahan batok kelapa ini sebenarnya memberikan rasa atau bau tersendiri yang enak gitu. Kalau misalnya nanti rasa ikannya pasti beda. 4, 5, 6, 7, 8 baru sampai molo tuh. Sudah. Nah nih daripada nunggu yang lain kayaknya masih lama nih. Yang ini sudah cukup kalau misalnya kita sekedar mau icip-icip seperti apa rasanya seituna. Yuk. Agar tambah sedap dipandang mata, sei pun dilumuri gula lontar dan garam hingga warnanya berubah menjadi keemasan. Di luar lemari pendingin, sei ikan marlin dapat bertahan hingga 2 hari. Panganan sehat khas Kupang ini telah mendapat pelanggan tetap dari ibu kota Jakarta dan beberapa negara Asia. Dia punya daging memang teksturnya liat, keras, berserat. Gurih sih rasanya, enak. Positifnya, kalau saya ikan, dia mengandung DHA dan omega yang tinggi. Nah nih, sengaja di packing-packing gini karena memang sei itu memang oleh-oleh khas dari Kupang.
Bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur, pohon lontar kerap disebut sebagai pohon kehidupan. Sejak dahulu kala, masyarakat setempat telah menikmati berbagai manfaat dari pohon lontar, mulai dari akar hingga buahnya. Dalam pemanfaatan, hampir tidak ada bagian yang terbuang dari tanaman dengan nama lain siwalan ini. Kini, daun-daun lontar kering dimanfaatkan oleh kaum ibu sebagai bahan baku beragam peralatan rumah tangga, termasuk wadah penyaring dan penyimpan garam. Nah, di saat kemarau seperti ini, di saat semua pohon meranggas, justru ada satu pohon yang memang bagus banget pertumbuhannya. Lontar, kalau di sini bilangnya pohon tuak. Jadi dia punya air memang bisa dikonsumsi, bisa diminum. Dia punya daun, bikin sokol. Nah, nih yang saya mau lanjutin bukan cuma mau bikin sokol untuk kerajinan saja di sini di Tanah Merah Kupang ini, tapi sokol ini juga berfungsi sebagai wadah garam. Istimewanya garam yang ditaruh di dalam sokal ini atau ditaruh dalam daun lontar, tidak ada celah ya, tidak ada celah sama sekali. Nah, harapannya itu seperti itu. Kalau dia masih ada air, airnya akan menetes keluar, tapi kotoran tidak akan bisa masuk. Jadi posisi garam itu pasti akan tetap kering. Ini nggak ada sama sekali bahan tambahan yang lain loh. Ini cuma pure daun lontar saja. Jadi memang tangan-tangan yang bekerja inilah yang bikin dia betul-betul rapat. Warga Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Kupang Tengah menekuni pekerjaan sebagai pengolah garam dalam waktu yang cukup lama. Warga yang sebagian besar berasal dari Pulau Rote ini membawa keahlian olahan garam dari tanah kelahirannya. Garam yang diuapkan dari air laut biasanya masih tercampur dengan kotoran seperti pasir, bahkan serangga berukuran kecil. Bubuk asin yang disebut krosok ini jarang digunakan sebagai garam konsumsi, namun bermanfaat besar dalam industri penyamakan kulit. Ini kepake lagi nih. Jadi ini beda dengan kukusak yang tadi. Betul ya? Kepake semua. Dia penggaul semua. Betul. Nah, ini sebutannya ini kepisak. Nah, kalau kepisak ini memang merupakan saringan pertama. Nah, memang terlihat juga lebih kasar-kasar nih. Tidak serapat-rapat kukusak. Jika terus digunakan, penyaring garam berbahan daun lontar ini mampu bertahan selama 4 bulan. Kalaupun rusak, bahan pengganti berupa daun lontar sangat mudah didapatkan dan limbahnya tak akan merusak lingkungan. Air garam yang telah tersaring memiliki kandungan NaCl yang semakin murni. Senyawa ini bermanfaat sebagai mineral yang memperlancar fungsi organ tubuh. Ini tadi kukusak yang baru kita buat, lihat memang fungsinya bisa langsung dipakai, lihat luar biasa nih. Dan memang benar dia sangat rapat-rapat, jadi memang hanya air saja yang keluar ya. Ini air menetes, jadi ini akan didiamkan selama lebih kurang 2 jam sampai tidak ada lagi tetesan air garamnya. Nah, ini air garamnya ini sendiri tidak akan dibuang. Ini untuk menghemat ongkos produksi. Air garamnya kalau misalnya dilihat di situ masih ada kristal-kristal, itu yang menandakan bahwa kadar garam di airnya ini memang masih tinggi. Ini akan dimasak ulang lagi. Garam dengan tekstur yang halus dan bersih pastinya memikat para konsumen. Tak heran, garam asli Tanah Merah ini telah memiliki pelanggan tetap dari Atambua, Soe, bahkan Timor Leste. Jadi memang biasanya kalau di Tanah Merah ini, memang garam ini jadi oleh-oleh juga ya di sepanjang jalan nih. Sepanjang jalan. Banyak yang jual garam, nah semua packagingnya begini. Tapi ini unik ya packagingnya, dan ini sama sekali tidak tembus. Bu, saya boleh bawa pulang satu nih? Boleh. Ada kepalanya begini juga. Kayak Kalau ada butuhnya kan bawa ke sana gampang, tapi kan kalau turunin sampahnya itu kan yang males kan sebenarnya kan. Sempat juga aku bikin pendakian sama beberapa teman-teman pendaki gunung. Jadi naik ke gunung